Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan data warehouse yang berjudul Rollup, Mollup, dan Hollup dengan kelompok Aditya Pratama Putra dan saya Fajar Hausukti. Sebelum kita menjelaskan apa itu Mollup, Rollup, dan Hollup, mari kita bahas dulu Mollup. Mollup adalah aplikasi analytical dengan kemampuan spreadsheet seperti Microsoft Excel, OpenOffice, dan lain-lain. Mollup merupakan aplikasi dari BI, Business Intelligence. Perbedaan dengan spreadsheet adalah Mollup dirancang khusus untuk menangani jumlah data besar dan memiliki ekspresi bahasa analisis yang baik. Dan aplikasi Mollup biasanya memiliki arsitektur client atau server. Database Mollup memiliki struktur skema tersendiri dan biasanya berupa suatu data warehouse, namun tidak tertutup kemungkinan Mollup mengambil dari database operasional transaksional. Ini dengan catatan database ini dalam struktur yang dirancang, yaitu Mollup friendly. Jadi ya bersahabat dengan user. Terus kemudian Mollup menyediakan cara menampilkan data multidimensional yang ada dalam data mart atau data warehouse. Dengan Mollup dapat dibuat kub yang mengorganisasikan data dan summary data untuk query efisien. Nah, ini pada di gambar sampingan. Mollup, gambar Mollup. Pada gambar di samping terlihat Mollup server menggunakan buffer atau cache yang bersifat temporer dan permanen. Ini akan erat kaitannya dengan jenis Mollup yang akan kita bahas. Selain itu, walaupun skema infrastruktur di bagian kanan, gambar memungkinkan ini sangat tidak disarankan dengan alasan performa dan kendala perancangan kub atau pivotal data yang lebih kompleks. Nah, Mollup itu sendiri memiliki karakteristiknya itu sebagai berikut. Satu, menggunakan teknik analisa dan multidimensional. Dua, menyediakan dukungan database tingkat lanjut. Terus kemudian tiga, menyediakan cara pakai yang mudah dan user interface yang mudah dipahami oleh user atau klien, dan mendukung arsitektur klien dan server. Beberapa produk Mollup secara logika adalah sama. Kesamaan tersebut antara lain dan berikut berdasarkan dimensional. 2. Pre-aggregate untuk meningkatkan performance. 3. Mendukung bahasa analisis terlanjut. Secara fisik ada perbedaan pada penyimpanan kub dalam data warehouse dan dipasarkan di kelompok menjadi sebagai berikut. 1. Rollup, 2. Mollup, 3. Hollup. Nah, Rollup adalah Relation Online Analytical Processing. Tipe Mollup yang bergantung kepada database relasional atau RDBMS, Relational Database Management System, sebagai media penyimpanan storage data yang akan diolah. Dengan strategi tersebut, maka Mollup server terhindar dari masalah pengolahan data storage dan hanya menerjemahkan proses query analisis MDX ke relational query SQL. Otomatis, proses optimasi Rollup akan sangat ditentukan di sisi produk RDBMS yang digunakan, misalkan dari sisi penanganan jumlah data dan strategi indexing. Rollup sendiri adalah proses untuk menyimpan detail data dan agregasi kubus dengan menggunakan tabel pada database relational data warehouse. Berbeda dengan Mollup, Rollup
tidak menyimpan salinan database. Ia mengakses langsung pada tabel fact ketika membutuhkan jawaban sebuah query, sehingga query pada rollup mempunyai response time yang lebih lambat dibandingkan rollup maupun hallup. Karakteristik model ini untuk menyimpan data besar dan jarang dilakukannya proses query, misalkan data histori dalam jumlah besar dari beberapa tahun sebelumnya. Nah, di sini terdapat arsitektur rollup. Arsitektur rollup merupakan cara lain yang digunakan untuk melakukan partisi menggunakan tabel relasional dalam data warehouse. Banyak orang yang berpendapat bahwa basis data yang dirancang secara khusus untuk sebuah keperluan analisis yang tidak dibutuhkan karena sebuah basis data relasional sudah cukup mampu untuk menampilkan data OLAP. Hal ini berlaku pada tingkat tertentu. Pada sebuah basis data yang terdiri dari ribuan atau ratusan ribu records, maka menampilkan data OLAP akan menjadi sebuah masalah karena banyak data yang harus di-query, dan hal ini jadi keterbatasan partisi rollup. Nah, ini gambarnya. Rollup SQL server dari data mart akan masuk ke temporary, kemudian temporary ke OLAP client, dan seterusnya ke OLAP query MDX ke OLAP server. Cara kerja rollup. Cara kerja rollup secara umum adalah sebagai berikut. 1. OLAP client mengirimkan query analisis ke OLAP server. Kemudian 2. OLAP server akan melakukan pemeriksaan discharge apakah sudah bisa melayani permintaan query dari klien server. Dari klien, jika sudah akan dikirimkan. Jika pada chat belum terdapat data diminta, akan dilakukan query SQL ke data mart, dan hasil eksekusinya disimpan ke chat dan dikirimkan kepada klien. Demikian seterusnya. Chat akan disimpan selama periode waktu tertentu dan akan dibersihkan tentu jika server dimatikan. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan rollup. Kelebihannya adalah dapat menangani jumlah volume data yang sangat besar. Batas ukuran volume dapat ditangani pada teknologi rollup adalah batas dari volume dari relational database yang dipakai. Dengan kata lain, pada rollup sendiri tidak ada batasan volume data. Terus kemudian dapat memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada pada relational database yang dipakai. Kekurangan dari rollup itu sendiri adalah performa yang sangat lambat, karena setiap rollup report pada dasarnya adalah SQL query. Pada relational database, waktu query dapat lebih lama jika volume data semakin besar. Terus fungsi SQL yang sangat terbatas karena teknologi rollup sangat tergantung pada pembentukan statement query pada relational database, dan tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi oleh SQL statement. Rollup vendor telah mengantisipasi risiko ini dengan membuat tool yang fungsinya adalah yang sangat kompleks, bahkan mungkin user mengidentifikasi fungsi-fungsi yang dibutuhkannya sendiri. Nah, di sini gambarnya adalah ketika data mart warehouse terus masuk ke temporary charge, kemudian ke OLAP client, terus kemudian balik lagi ke OLAP server. Ini kemudian rollup pivot view atau cup SQL generate. MOLAP atau multidimensional online analytical processing. MOLAP adalah sebuah model pemrosesan analitik online multidimensi. Data yang digunakan untuk analisis
disimpan dalam basis data multidimensi khusus MDDB. Sistem manajemen basis data multidimensi adalah sistem perangkat lunak berpemilik. Database multidimensi ini berbentuk dari array multidimensi yang sangat besar. Sel-sel kubus data dari basis data multidimensi ini membawa data yang telah dihitung dan dibuat sebelumnya. Kemudian sistem perangkat lunak berpemilik menciptakan data yang diperhitungkan dan dibuat ini. Sementara data dimuat ke MDDB atau sementara data dibuat ke MDDB dari basis data utama. Arsitektur MATLAB. Arsitektur MATLAB sendiri adalah cara tradisional analisis OLAP. Dalam MATLAB, data disimpan dalam bentuk multidimensional database. Tidak seperti basis data relasional yang menyimpan data dalam jumlah baris dalam tabel. Sebuah data dimensional menyimpan data dalam sebuah array multidimensional. Karena dimensi dapat diakses secara mudah, maka user dapat melakukan query pada basis data MATLAB dengan cara sangat tepat. Selain mengandung data mentah, basis data MATLAB juga mengandung agresi data sehingga dapat memberikan respon yang sangat cepat terhadap query. MATLAB mengambil dari database operasional transaksional. Ini dengan catatan database ini dalam struktur yang dirancang, yaitu OLAP friendly. Jadi ya bersahabat dengan user. Terus kemudian OLAP menyediakan cara menampilkan data multidimensional yang ada dalam data mart atau data warehouse. Dengan OLAP dapat dibuat kub yang mengorganisasikan data dan summary data untuk query efisien. Nah, ini pada di gambar sampingan. OLAP, gambar OLAP. Pada gambar di samping terlihat OLAP server menggunakan buffer atau cache yang bersifat temporer dan permanen. Ini akan erat kaitannya dengan jenis OLAP yang akan kita bahas. Selain itu, walaupun skema infrastruktur di bagian kanan, gambar memungkinkan ini sangat tidak disarankan dengan alasan performa dan kendala perancangan kub atau pivotal data yang lebih kompleks. Nah, OLAP itu sendiri memiliki karakteristiknya itu sebagai berikut. Satu, menggunakan teknik analisa dan multidimensional. Dua, menyediakan dukungan database tingkat lanjut. Terus kemudian tiga, menyediakan cara pakai yang mudah dan user interface yang mudah dipahami oleh user atau klien, dan mendukung arsitektur klien dan server. Beberapa produk OLAP secara logika adalah sama. Kesamaan tersebut antara lain dan berikut berdasarkan dimensional. 2. Pre-aggregate untuk meningkatkan performance. 3. Mendukung bahasa analisis terlanjut. Secara fisik ada perbedaan pada penyimpanan kub dalam data warehouse dan dipasarkan di kelompok menjadi sebagai berikut. 1. OLAP, 2. MATLAB, 3. HOLAP. Nah, OLAP adalah Relation Online Analytical Processing, tipe OLAP yang bergantung kepada database relasional atau RDBMS
Relational Database Management System sebagai media penyimpanan storage data yang akan diolah. Dengan strategi tersebut, maka OLAP server terhindar dari masalah pengolahan data storage dan hanya menerjemahkan proses query analisis MDX ke relational query SQL. Otomatis, proses optimasi OLAP akan sangat ditentukan di sisi produk RDBMS yang digunakan misalkan dari sisi penanganan jumlah data dan strategi indexing. Rollup sendiri adalah proses untuk menyimpan detail data dan agregasi kubus dengan menggunakan tabel pada database relational data warehouse. Berbeda dengan rollup tidak menyimpan salinan database. Ia mengakses langsung pada tabel fact ketika membutuhkan jawaban sebuah query, sehingga query pada rollup mempunyai response time yang lebih lambat dibandingkan rollup maupun halop. Karakteristik model ini untuk menyimpan data besar dan jarang dilakukannya proses query, misalkan data histori dalam jumlah besar dari beberapa tahun sebelumnya. Di sini terdapat arsitektur rollup. Arsitektur rollup merupakan cara lain yang digunakan untuk melakukan partisi menggunakan tabel relasional dalam data warehouse. Banyak orang yang berpendapat bahwa basis data yang dirancang secara khusus untuk sebuah keperluan analisis yang tidak dibutuhkan karena sebuah basis data relasional sudah cukup mampu untuk menampilkan data OLAP. Hal ini berlaku pada tingkat tertentu. Pada sebuah basis data yang terdiri dari ribuan atau ratusan ribu records, maka menampilkan data OLAP akan menjadi sebuah masalah karena banyak data yang harus di-query, dan hal ini jadi keterbatasan partisi rollup. Nah, ini gambarnya. Rollup SQL server dari data mart akan masuk ke temporary, kemudian temporary ke OLAP client, dan seterusnya ke OLAP query MDX ke OLAP server. Cara kerja rollup. Cara kerja rollup secara umum adalah sebagai berikut. 1. OLAP client mengirimkan query analisis ke OLAP server. Kemudian 2. OLAP server akan melakukan pemeriksaan discharge apakah sudah bisa melayani permintaan query dari klien server. Dari klien, jika sudah akan dikirimkan. Jika pada chat belum terdapat data diminta, akan dilakukan query SQL ke data mart dan hasil eksekusinya disimpan ke chat dan dikirimkan kepada klien. Demikian seterusnya. Chat akan disimpan selama periode waktu tertentu dan akan dibersihkan total jika server dimatikan. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan rollup. Kelebihannya adalah dapat menangani jumlah volume data yang sangat besar. Batas ukuran volume dapat ditangani pada teknologi rollup adalah batas dari volume dari relational database yang dipakai. Dengan kata lain, pada rollup sendiri tidak ada batasan volume data. Terus kemudian dapat memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada pada relational database yang dipakai. Kekurangan dari rollup itu sendiri adalah performa yang sangat lambat karena setiap rollup report pada dasarnya adalah SQL query. Pada relational database, waktu query dapat lebih lama jika volume data semakin besar. Terus fungsi SQL yang sangat terbatas karena teknologi rollup sangat tergantung pada pembentukan statement query pada relational database, dan tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi oleh SQL statement. Rollup vendor telah mengantisipasi resiko ini dengan membuat tool
yang fungsinya adalah yang sangat kompleks, bahkan mungkin user mengidentifikasi fungsi-fungsi yang dibutuhkannya sendiri. Nah, di sini gambarnya adalah ketika data malware host terus masuk ke temporary cache, kemudian ke collab client, terus kemudian balik lagi ke collab server. Kemudian rollup pivot view atau kub SQL generate. MOLAP atau multidimensional online analytical processing. MOLAP adalah sebuah model pemrosesan analitik online multidimensi. Data yang digunakan untuk analisis disimpan dalam basis data multidimensi khusus MDDB. Sistem manajemen basis data multidimensi adalah sistem perangkat lunak berpemilik. Database multidimensi ini berbentuk dari array multidimensi yang sangat besar. Sel-sel kubus data dari basis data multidimensi ini membawa data yang telah dihitung dan dibuat sebelumnya. Kemudian sistem perangkat lunak berpemilik menciptakan data yang diperhitungkan dan dibuat ini. Sementara data dimuat ke MDDB atau sementara data dibuat ke MDDB dari basis data utama. Arsitektur MOLAP. Arsitektur MOLAP sendiri adalah cara tradisional analisis OLAP. Dalam MOLAP, data disimpan dalam bentuk multidimensional database. Tidak seperti basis data relasional yang menyimpan data dalam jumlah baris dalam tabel. Sebuah data dimensional menyimpan data dalam sebuah array multidimensional. Karena dimensi dapat diakses secara mudah, maka user dapat melakukan query pada basis data MOLAP dengan cara sangat tepat. Selain mengandung data mentah, basis data MOLAP juga mengandung agresi data sehingga dapat memberikan respon yang sangat cepat terhadap query. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan apa yang sudah dipresentasikan oleh Fajar Haris Bekti. Cara kerja MOLAP. Cara kerja MOLAP secara umum dibagi ke dalam dua hal. Tahapan konstruksi dan populasi data. Pada tahap ini sumber data akan dibaca, dilakukan perhitungan agresi summary group pada berbagai level dimensi dan hasil yang disimpan di stroke MOLAP. Jika objek yang diperumpamakan dengan tabel, maka untuk satu cup akan banyak fragmen tabel yang isinya adalah detail agregasi dan level tertentu. Yang kedua adalah tahapan query atau layanan penyimpanan data analisis. Pada tahapan ini, OLAP server akan melayani permintaan query dari klien dan membaca data dari stroke MOLAP. Tabel yang akan dibaca adalah suatu fragmen yang akan disesuaikan dengan permintaan dari klien. Pada fase query ini, jika OLAP server terputus, ada data source yang tidak apa-apa karena sudah tidak ada kaitannya. Lalu kekurangan dan kelebihan MOLAP. Kekurangan MOLAP. Yang pertama, kelebihan MOLAP. Performanya hebat karena MOLAP memang dibangun untuk mengambil data yang sangat cepat dan optimal untuk operasi cleansing and dissing. Dapat membentuk kalkulasi yang kompleks dan cepat. Semua kalkulasi telah dihitung saat kub dibentuk. Kekurangan MOLAP, jumlah volume data yang dapat ditangani sangat terbatas karena semua kalkulasi telah dihitung saat kub dibentuk. Maka untuk menyimpan hasil kalkulasi tersebut diperlukan volume data yang besar dalam kubnya sendiri.
Yang kedua, diperlukan investasi tambahan karena teknologi MOLAP grupnya seringkali belum dimiliki oleh organisasi. Dengan kata lain, untuk mengadaptasi teknologi MOLAP dan peluang untuk menambah investasi tenaga dan MOLAP ada peluang untuk menambah investasi tenaga serta biaya. HOLAP, Hyper Online Analytic Processing. Hyper OLAP menggabungkan kedua teknologi di atas. HOLAP menggunakan relational database untuk menyimpan detail data dan menggunakan multidimensional database untuk menyimpan agregatnya. HOLAP menggabungkan kelebihan yang ada pada MOLAP dan ROLAP. HOLAP juga memanfaatkan teknologi MOLAP kub untuk mendapatkan performa yang lebih cepat. Jika dibutuhkan informasi level detail, HOLAP dapat dribble call dari kub masuk ke dalam relational database yang mendasarinya. HOLAP. HOLAP hadir untuk mengatasi kelemahan dari ROLAP dan MOLAP. Kelemahan tersebut adalah yang pertama, performa ROLAP tidak begitu baik. Secara agresif selalu dilakukan ulang, apalagi caca sudah expired. Yang kedua, keterbatasan stroke penyimpanan dari MOLAP jika digunakan untuk menyimpan kombinasi agresif pada sebuah level. Jadi HOLAP merupakan kombinasi atau jalan tengah antara keduanya, di mana HOLAP akan menyimpan dan pre-compute agregat pada media penyimpanan HOLAP sendiri. Jadi yang disimpan di stroke HOLAP adalah data untuk beberapa level teratas atau high level view. Sedangkan untuk level yang lebih rendah atau lebih rinci akan disimpan di database relasionalnya. Ilustrasi dari penjelasan tersebut bisa dilihat dari gambar samping. Itu adalah gambar di mana high view level berada di level tertinggi atau ada disimpan di stroke-nya HOLAP, sementara di level bawah atau lebih rendah akan disimpan di database relasional. Ini adalah bentuk gambarnya, bisa dilihat sendiri. Lalu menentukan pemilihan HOLAP. Di sini tadi kita sudah belajar hal seperti dan saya sudah menjelaskan tentang ROLAP, MOLAP maupun HOLAP. Di sini saya akan menjelaskan cara atau step untuk memilih atau menentukan pilihan terhadap salah satu OLAP itu. Yang pertama, saya akan membuat sebuah perbandingan di sini. Perbandingan yang pertama saya keluarkan karena ini adalah database, tentu jumlah volume data yang bisa disimpan. ROLAP dapat menangani jumlah volume data yang sangat besar. Tidak ada batasan volume data. Itu di ROLAP. MOLAP, jumlah data yang dapat ditangani gratis. Sementara HOLAP, jumlah data yang ditangani juga sangat besar. Sama seperti ROLAP, tidak ada batasan. Lalu setelah data, tentu kita bicara soal performa. Performa setiap OLAP berbeda-beda. Dan makanya itu menjadi salah satu perbandingan atau penentuan kita untuk memilih salah satu OLAP. Yang pertama kita ke ROLAP. ROLAP itu secara performanya lambat. Karena ROLAP report pada dasarnya adalah SQL query. Pada relation database, waktu query dapat lebih lama jika volumenya semakin besar. Jadi waktu kita melakukan proses query di relation database, semakin besar data atau semakin banyak data yang disimpan, akan semakin lama karena dia memproses di SQL server atau kita melakukannya SQL query. Lalu ada MOLAP, performanya cepat ya, karena MOLAP memang dibangun untuk mengambil data yang cepat dan optimal, karena memang MOLAP sudah didesain sejak awal untuk mengambil data yang cepat dan optimal. Itu salah satu kelebihan dari MOLAP. Lalu HOLAP, performa hebat karena menggabungkan teknik ROLAP dan MOLAP. Tadi sudah kita bahas bahwa HOLAP ini menggabungkan antara ROLAP dan MOLAP, jadi lebih disempurnakan dari segi performa. Jadi terkadang bisa dibilang
sesuai kebutuhan juga, sesuai kebutuhan dari database yang ingin kita gunakan. Kita bisa menggunakan rollup, mollup, dan hollup. Dan yang tadi saya jelaskan ada perbandingan dari segi perform dari ketiga jenis olap tersebut. Lalu yang ketiga adalah aspek penyimpanan data. Martin ini Caca yang digunakan atau basis yang digunakan. Rollup menggunakan temporary Caca, SQL Reusable Caca. Mollup menggunakan permanent Caca, pre-computed stroke. Rollup menggunakan temporary Caca untuk agregatnya dan pre-computed stroke untuk data permanennya. Di sini jelas bahwa Rollup lebih unggul karena dia menggunakan dua jenis aspek penyimpanan. Yang pertama temporary Caca dan pre-computed stroke. Sementara Rollup masih menggunakan SQL. Jadi perbandingan kita bisa memilih lah apa yang kita butuhkan untuk pekerjaan, untuk project kita dalam proses menggunakan data warehouse untuk penyimpanan data. Yang terakhir dalam menentukan pilihan dan yang harus kita pikirkan atau kita bandingkan ada teknik penyimpanannya. Karena setiap OLAP mempunyai teknik penyimpanan yang berbeda-beda. Yang pertama dari rollup itu data disimpan dalam bentuk relational database yang tadi sudah saya bilang menggunakan SQL query. Relational database query di SQL Server, semakin banyak data semakin lambat, memakan jumlah RAM juga prosesor yang sangat besar. Lalu ada mollup, data disimpan dalam bentuk multidimensional database, jadi lebih luas, lebih mudah, lebih ringan. Kenapa? Datanya cepat dan juga optimal karena memang multidimensional database. Yang ketiga ada hollup, menggunakan relational database untuk menyimpan detail data. Jadi menggunakan relational database tapi hanya untuk menyimpan detail data saja. Tadi sudah dijelaskan bahwa hollup itu menggabungkan antara rollup dan mollup, jadi secara kualitas pasti jauh lebih baik. Tapi balik lagi itu semua tergantung di mana kebutuhan kita. Dan yang saya jelaskan hanyalah menentukan pemilihan setiap OLAP dengan kebutuhan di setiap masing-masing proyek. Lalu yang terakhir adalah contoh dan penjelasan setiap OLAP. Ini kita mengulang saja bahwa kita sudah menjelaskan soal tiga OLAP. Yang pertama ada rollup, relational online analytic processing, di mana mekanisme rollup menggunakan DBMS Resinil seperti SQL Server yang tadi sudah kita bahas untuk menyimpan agregat dalam bentuk kub dan kemudian digunakan dalam mesin OLAP. Metode penyimpanan ini memiliki beberapa kekurangan tentu yang sudah dijelaskan. Lalu ada mollup, multidimensional online analysis processing, digunakan untuk multidimensional dari data yang disimpan dari data warehouse. Lebih besar cakupannya, jadi lebih cepat dan lebih rapih dari segi data. Lalu hollup, hybrid online analysis processing, didesain untuk mengcombine, balik lagi mengcombine mollup dan rollup. Rollup yang menggunakan SQL Server, mollup yang membentuk multidimensional digabungkan menjadi hollup. Seperti itu. Itu yang bisa kami berdua jelaskan soal OLAP, soal tiga jenis OLAP, rollup, mollup maupun hollup yang sudah dijelaskan dari segi pengertiannya, dari segi kelebihan dan kekurangannya, juga perbandingan ketiga jenis OLAP tersebut. Sekian, terima kasih presentasi dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.